Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Andalas channel yang budiman, jumpa lagi bersama saya Andi Andalas. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, untuk sahabat semua, kali ini kita akan membahas seputar menyan. Ini kayu menyan, dan ini adalah getah menyan. Kita akan membahas khusus soal menyan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah juga akan memperkenankan saya untuk berbagi pengetahuan tentang mantra, jampi, ataupun doa maupun lapas dalam membakar kemenyan. Untuk kemenyan sendiri adalah merupakan salah satu benda surga yang ada di bumi. Selain kemenyan, kemudian diantaranya lagi adalah kayu gaharu. Dia wangi ya, kayu gaharu, kemudian hajar aswad, kemudian cincin Nabi Sulaiman. Itu dipercayai salah satu benda surga yang ada di bumi. Dan kemudian tongkat Nabi Musa. Ya, baik. Kemudian kemenyan ini kalau dalam ilmu medis ya, mampu untuk mengobati virus-virus yang ada di sekitar kita ya. Dengan mengasap diri kita dengan kemenyan, insya Allah virus-virus seperti penyakit kulit, eksim, gatal-gatal ya, yang disebabkan oleh virus akan dapat teratasi. Makanya tak salah orang-orang terdahulu kalau ada anak-anak yang kena campak maupun orang dewasa yang kena penyakit campak ya, seperti cacar, itu lazimnya atau umumnya kalau di Kerinci ya, itu diasap menggunakan kemenyan. Ternyata secara ilmiah asap kemenyan mampu membunuh virus-virus tersebut. Tentu kajian ilmiah. Oke, dan kemudian juga kemenyan ini bagus. Baik, untuk sahabat Andalas channel yang budiman, sebelum kita lebih jauh ya mengulas dan membahas soal kemenyan, agar kajian kita ini lebih bisa kusuk, fokus, dan tentunya mendapatkan petunjuk serta hidayah dari Allah SWT, agar kita tidak lari daripada nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kebenaran selaku umat muslim ya, maka kita bakar dulu ya. Saya bakar dulu, sekaligus saya akan memberikan sedikit pengetahuan ya, pengetahuan kami yang secuil ini tentang mantra membakar kemenyan dengan bahasa kuno. Hei gerak jago kau api, kau benamu si jalo Allah si jalo sakti. Asap menjulang ke udara, seru Allah namu asapnya, selindung Allah namu apinya. Aku menyeru ruh dengan sakti-sakti, aku menyeru ruh dengan dikurama. Dimeresap pada 7 tap talo bumi, dimeresap pada 7 tap talo langit, dimeresap pada anbiya Allah, dimeresap kepada Nabi Allah, dimeresap kepada Allah. berkat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kupas dulu isi daripada mantra tadi ya. Hei, gerak jaga kau api. Artinya kita mengingatkan ya, api ini agar jaga insannya ya. Karena kenapa kami katakan demikian ya, mengingatkan segala sesuatu. Kita komunikasi dengan api dulu ya. Allah berfirman, bertasbih, apa yang ada di langit dan di bumi memuji kebesaran Tuhan ya. Memuji kebesaran Allah artinya tiada yang mati di sisi Allah SWT, semuanya hidup, hanya saja kita tidak mengerti bahasa mereka ya. Kalau secara syariat, secara pengetahuan umum itu seperti korek ini benda mati ya nih. Tapi tidak ada yang mati. Artinya kalau hakikatnya ini mati, maka dia tidak akan ada. Tidaklah kami ciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia, kata Allah. Artinya mereka hidup ya, makna hakikatnya. Hei gerak jaga kau api, kau benamu si Jalla Allah si Jalla Sakti. Itu namanya ya, nama api tadi dalam bahasa kuno itu si Jalla Allah si Jalla Sakti. Asap menjulang ke udara ya. Seru Allah itu nama asapnya, selindung Allah nama apinya, selendang Allah itu nama apinya. Jadi bahasanya itu kalau yang patut angkuh sombong ya, dengan selendang itu hanya Allah ya. Artinya selendang Allah itu keangkuhan, kesombongan, itu gambaran. Tapi Allah tidak pernah angkuh dan tidak pernah sombong. Kenapa manusia itu kebanyakan angkuh dan sombong ya, wallahu alam ya. Seru Allah nama asapnya tadi, artinya kalau diumpamakan dengan kita, setiap perkataan kita itu harus baik-baik, harus yang santun ya, yang tidak menyinggung hati orang lain gitu. Itu seru Allah nama asapnya. Ini kita kajian, kita coba sederhanakan dulu ya. Aku menyeru ruh yang sakti-sakti. Aku menyeru ruh yang dikuramat. Nah, ini kita ya menyeru. Kita sederhana aja dulu. Meresap pada 7 taptala bumi ya. 7 lapis petala bumi, 7 lapis petala langit. Itu sederhana masih. Meresap pada anbiya Allah, para anbiya. Meresap kepada nabi Allah, para nabi. 25 nabi itu yang wajib diketahui. Nabi ini puluhan ribu ya. Meresap kepada Allah berkat la ilaha illallah. Hu Allah. Hu itu penuh zat. Nama zat Allah itu Hu. Nah, ini kita belum ke dalam lagi. Oke. Kemudian kita coba ke dalam sedikit ya, tentang kita larikan ke belakang sedikit tadi. Aku menyeru ruh yang sakti-sakti. Bisakah kita menyeru? Memanggil, katakanlah demikian ya. Ruh yang sakti-sakti, roh yang dikuramat. Artinya memang di alam roh itu ada tataran ya. Tergantung dari
amal ibadah mereka ketika hidup di dunia, di alam ruh, alam malakut, alam para nabiullah, alam para waliullah, alam ruh para kaum muslimin dan muslimah, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang fasik, ya, itu tentu tidak sama, ya, tempatnya. Yang menentukan itu ya amal ibadah ketika kita hidup di dunia ini. Jadi kembali ke belakang tadi, apakah bisa kita menyeru ruh yang sakti-sakti, menyeru ruh yang dikeramat? Kalau secara syariat, secara makna di luar, ya memang kita, gitu. Siapa lagi? Tapi kalau kita kedalamkan sedikit, kita ini kita yang mana? Maka ada istilah pelajaran itu mengenal diri sebenar diri. Di mana sih diri yang sebenar diri? Ya. Katakan saya nih, Andi yang mana? Artinya ujung-ujungnya nanti itu tidak ada kita. Yang ada hanya Allah. Sama seperti pemahaman ya secara cerita, ya, pemahaman Siti Jenar cerita. Ada versi cerita lain, mungkin kita agak sedikit mengulas ya tentang Siti Jenar. Sebenarnya cerita Siti Jenar itu hanya sebuah fiksi, ya, karangan daripada Sunan Kalijaga. Ini menurut versinya Cak Nun. Saya pernah menyaksikan sekilas keterangan beliau, ya, bahwasanya itu merupakan kearifan, ya, kebijaksanaan dari Sunan Kalijaga, bahwasanya sebenarnya Siti Jenar itu hanya karangan. Siti Jenar itu hanya cerita. Sebenarnya Sunan Kalijaga lah yang lebih ditonjolkan di sana. Walau alam bisawab, ya, cerita boleh saja, ya, karena apalagi kita berbicara masalah sejarah, karena kita tidak berada di sana, tidak ada pada masa dan waktu itu. Oke, kita lanjut. Jadi segala ilmu sebenarnya itu, induk dari segala ilmu adalah tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau makna esa, satu kesatuan, ya, tapi hati-hati, jangan menganggap diri kita itu Allah, ya. Hakikatnya itu kita itu tiada. Kita ini diadakan, lalu ditiadakan, dan diadakan kembali. Akal hati kita yang bisa menjaga itu, dan itu tidak bisa digambarkan, ya. Bahkan tidak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Saking rumitnya memang kalau kita berbicara dan mengkaji tentang tauhid, tentang Allah, ya. Artinya makna la ilaha illallah itu kan secara umum tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau makna secara hakikat itu la ilaha illallah itu tidak ada yang jadi tidak ada yang ada selain Allah. Semuanya itu hanya identitas, hanya anggapan. Apalagi ke kita, ya, kita itu menganggap, kita mengadakan diri kita, ya. Kita sering mengadakan diri kita, sering mengaku bahwasanya kita itu ada, padahal hakikatnya itu kita tiada. Artinya kalau kita sudah mengkaji secara hakikat bahwasanya kita itu tiada, jadi apalagi artinya kita bertawakal, tinggal memasrahkan diri kepada Allah, tapi tetap dengan ikhtiar, tetap dengan syariat. Makanya kalau hakikat tanpa syariat itu batal, ya. Syariat tetap harus kita jalankan, ya, sebagaimana petunjuk, baik itu melalui Al-Quran, firman Allah, maupun hadis dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk sahabat Andalas Channel yang budiman, mungkin agak sedikit melebar, ya, kajian kita tentang kemenyan tadi. Artinya yang kesimpulan, ya, ini karena kita masih mengkaji pengkajian dasar, ya, soal kemenyan, ya. Mudah-mudahan di episode ataupun tayangan-tayangan yang selanjutnya kami bisa lebih memperdalam lagi makna dari kemenyan ini. Sekali lagi kami sampaikan, makna secara di luar sederhana, gitu. Kemenyan itu sebagai isyarat, ya. Kenapa kami katakan demikian? Kemenyan ini merupakan pusaka. Kenapa kami katakan demikian? Karena ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang, dari leluhur. Kita memakaikan kemenyan, dupa, ya.
Bahkan di Arab sana ya, Ka'bah itu diasap dengan kemenyan ya. Nah, tentang ada yang mengatakan membakar kemenyan itu sirik-sirik, ini kan tergantung di dalam hati ya. Tujuannya apa? Selagi di dalam hati itu satu, belum dua, itu masih belum syirik ya. Nanti lebih melebar lagi ya, kami khawatir lebih melebar lagi kajiannya, karena kita khusus malam hari ini membahas soal kemenyan. Jadi kesimpulannya sekali lagi, apa isyarat yang bisa kita ambil ataupun pelajaran yang kita ambil dari kemenyan ya. Orang-orang terdahulu itu menyimbolkan segala sesuatu itu untuk menjadi pelajaran bagi kita sebagai anak cucu mereka ya. Karena ada pepatah yang mengatakan, ini patah petitih adat sakti alam kerinci, itu manusia itu tahan kias, binatang itu tahan pukul. Artinya kias itu umpama, ibarat, amsal, andai gitu. Jadi segala sesuatu itu diumpamakan, bukan makna yang sebenarnya. Kadang kemenyan itu apa artinya? Seru Allah nama asapnya itu tadi ya, berarti kita harus layaknya seperti kemenyan, menebar bau wangi, harum, semerbak, manfaat. Oh, ini bau apa ini? Siapa yang bakar kemenyan ini busuk sekali? Jarang kita dengar ya. Wangi kemenyan, harum ya. Nah, itu jadi manusia itu bagaimana dia bisa wangi, harum namanya ya, layaknya kemenyan ini tadi. Mungkin itu secara sederhananya. Sekali lagi mudah-mudahan ya di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Intinya kita saling berbagi pengetahuan, saling berbagi ilmu. Kembali ke kata ada tadi, kok salah tolong disato, kok benar tolong didiri. Kita saling belajar. Sekali lagi mohon maaf ya kepada Allah, kita mohon bertobat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sesama manusia. Kita saling mohon maaf, lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.